Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita di channel YouTube Abituna Terapi Gagap Membaca Al-Quran. Dalam video kali ini adalah video yang ketiga, sekaligus video yang terakhir membahas tentang bagaimana kita mengenali huruf-huruf yang bersambung dan cara membacanya. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada materi ini kita akan memperkenalkan huruf-huruf dengan ciri-ciri tegak berdiri. Ada 5 huruf dengan ciri-ciri tegak berdiri. Maksud dari tegak berdiri di sini adalah huruf-huruf ini mempunyai bentuk garis lurus tegak berdiri. Apa saja huruf-huruf tersebut? Yang pertama adalah alif, kemudian ta, za, kaf, dan lam. Pemirsa, marilah kita lihat perubahan-perubahan bentuk ketika huruf-huruf tersebut dalam posisi sendiri, dalam posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Huruf alif ketika posisi sendiri seperti ini, dan ketika posisi di depan, alif tidak bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Posisi di tengah kata, alif bisa digandeng hanya dengan huruf yang di depannya, sedangkan dia tidak bisa digandeng dengan huruf yang di belakangnya. Nah, sedangkan ketika posisi di belakang, alif bisa digandeng dengan huruf yang depannya. Huruf ta. Huruf ta sama dengan huruf do. Jadi di sini huruf ta ketika berdiri sendiri seperti ini, begitu juga huruf do sama seperti ini. Ketika posisi di depan, maka dia bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Dan ketika posisi di tengah, dia bisa digandeng dengan huruf di depannya dan bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Lalu ketika posisi di belakang, dia bentuknya seperti ketika berdiri sendiri, dan bedanya hanya dia digandeng dengan huruf yang di depannya. Huruf kaf. Huruf kaf ketika berdiri sendiri, dia bentuknya seperti ini. Kemudian ketika posisi di depan, dia bisa digandeng dengan huruf di belakangnya dan bentuknya ada sedikit perubahan. Jadi seperti ini bentuknya, lalu digandeng dengan huruf di belakangnya. Dan ketika di tengah, dia bisa digandeng dengan huruf di depannya dan bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Lalu ketika posisi di belakang, seperti halnya ketika dia berdiri sendiri, hanya saja ini digandeng dengan huruf yang di depannya. Huruf lam. Huruf lam ketika berdiri sendiri bentuknya seperti ini, dan ketika posisi di depan tinggal digandeng saja dengan di belakangnya, tapi ekornya yang di bawah garis itu diputus lalu digandeng dengan huruf belakangnya. Dan ketika posisi di tengah, dia bisa digandeng dengan huruf di depannya dan huruf belakangnya. Lalu ketika posisi di belakang, dia bisa digandeng dengan huruf yang di depannya. Jadinya seperti ini. Kembali seperti semula, seperti ketika dia berdiri sendiri. Nah, itulah perubahan-perubahan bentuk huruf-huruf yang mempunyai ciri-ciri garis tegak berdiri ketika posisi sendiri, ketika di depan, di tengah, dan di belakang. Selanjutnya, ikutilah bacaan saya. Pada halaman 10 ini berbeda dengan halaman 6 dan halaman 8. Halaman 6 dan halaman 8
tiga huruf, kemudian ada jeda, berjeda, lalu kita lanjutkan dengan 5 huruf di belakangnya. Pada halaman 10 ini, kita akan membaca 4 huruf yang terangkai dalam satu kata, kemudian terjadi jeda, lalu kita lanjutkan membaca 3 huruf, atau 2 atau 3 kata yang terangkai di sana dengan membacanya tanpa jeda. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutilah bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'aka lamana'a syararaka zalamaka ja'alaka khasara kalamataka tawajada asaraha zalalata laharasana haraka darajataka la talabaka adamaka la salawataka fatawajaha robabaka mafa'anata na'ama wa akala wa syaraba barakataha atala amalaka wa karama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaman ke-11 ini kita akan mengenalkan huruf-huruf dengan ciri-ciri duduk. Ada 5 huruf di sana, yaitu huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf za, dan huruf waw. Nah, kelima huruf ini mempunyai sifat yang sama. Perhatikan huruf dal, ketika berdiri sendiri seperti ini, kemudian ketika dia di depan, huruf dal tidak bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Dan ketika dia posisi di tengah, maka dia hanya bisa digandeng dengan huruf yang di depannya, tetapi tidak bisa digandeng dengan huruf yang di belakangnya. Dan ketika posisinya di akhir, dia seperti halnya ketika sedang berdiri sendiri, tetapi bergandeng dengan huruf yang di depannya. Nah, ketentuan ini berlaku untuk semua huruf dalam kategori huruf duduk ini, yaitu dal, zal, ro, za, dan waw. Perhatikanlah perubahan bentuk dari kelima huruf ini. Nah, selanjutnya, marilah kita berlatih membaca halaman 12. Pada halaman 12 ini, kita benar-benar akan ditantang untuk mempraktekkan membaca satu baris yang isinya terdiri dari 3 kata tanpa jeda. Karena sekali lagi kita masih belajar membaca huruf-huruf dengan satu ketukan. Ikutilah bacaan saya. La amaro wazaro taha ahada fabalago salama azaro abaka ma wa'adaka robaka fafa'ala wa ghadaba la sababaka qabaha la dhahaba nafaro masajada fanada fa'aqama salataka faraka'a wa sajada wa bada'a akhawataka fasara mahabataka wa ghafara la sababaka hasana marata. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang kita sampaikan dalam video ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan marilah kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.